Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama yaitu listrik dinamis, khususnya yang bagian listrik dinamis arus arah. Nah, pada topik kali ini kita akan mempelajari yaitu arus listrik dan alat ukurnya. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pendahuluan, maka di sini kita akan sajikan yaitu bola lampu atau bolam. Kenapa bolam itu kalau ada arus yang mengalir, maka bisa berpijar dengan terang. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, bola lampu jenisnya yang bolam, bukan LED ya. Maka ketika ada arus, maka di bagian filamennya ini akan berpijar dengan terang. Baik bentuknya seperti ini yang sisi kiri, maupun sebelah kanan yang seperti ini. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ternyata bagian bola lampu yang bentuknya ada filamennya, ya. Jadi ini ada bagian-bagian utama, intinya adalah pertama ada filamen. Ya, jadi ini adalah filamen. Kemudian di dalam kaca ini, ya, agar tidak mudah terbakar si filamennya ketika berpijar, maka diisi oleh gas bertekanan rendah, bisa argon, bisa neon atau nitrogen. Nah, di sini. Nah, cahaya filamen pada kawat ini, kawat tipis ya, dalam bola lampu itu pada dasarnya disebabkan oleh arus listrik yang melewatinya. Jadi ketika ada arus masuk di sini, ya, kemudian di sini akan terjadi yaitu tumbukan elektron. Maka di sini teman-teman dijelaskan energi listrik diubah menjadi energi panas. Dari mana? Yaitu dari tumbukan antara elektron-elektron dan atom-atom yang bergerak pada kawat di sini. Ya. Sehingga apa? Kalau bertabrakan jumlahnya sangat banyak, maka akan mengakibatkan suhunya meningkat. Semakin meningkat, semakin tinggi akhirnya sehingga terjadilah pijaran. Nah, ini adalah penjelasan kenapa bola lampu kok bisa berpijar. Nah, sama halnya teman-teman sekalian, kalau kita pernah bermain dengan kembang api, ya, kenapa kok bisa berpijar juga atau muncul seperti ini, ya? Ini pada dasarnya juga sama prinsipnya dengan kawat filamen pada bola lampu, yaitu di sini dihasilkan dari terbakarnya unsur-unsur yang ada dalam kembang api. Akibatnya karena memang terbakar sehingga suhunya tinggi, maka elektron di dalam atom si bahan kembang apinya ini akan berpindah dari kulit atom yang tinggi ke kulit atom yang lebih rendah, ya, transisi dari orbit yang tinggi ke orbit yang rendah, disertai dengan memancarnya atau melepasnya energi dalam bentuk cahaya. Ini kembang api. Kembang api itu kan kadang macam-macam warnanya, tergantung dari kandungan unsur atau bahan penyusun kembang apinya. Setiap unsur itu kalau dibakar akan menghasilkan pijaran warna yang bermacam-macam. Seperti yang kita ketahui apalagi ketika musim Lebaran atau mungkin ketika tahun baru itu kita bisa melihat kembang api dengan berbagai macam keindahannya. Nah, di sini ilustrasi ya, ini kita asumsikan kawat filamennya itu terbuat dari pensil, isi pensil, kemudian kita berikan tegangan, maka akan ada arus yang mengalir, ya. Mengalir di bahannya nanti
sifatnya sederhana, nanti kalau teman-teman dalam kegiatan pembelajaran bisa digunakan ya. Sederhana sekali nih, hanya intinya adalah ada isi pensil ya, karbon, kemudian kita hubungkan dengan arus listrik dari baterai sehingga ada tumbukan elektron, tumbukan dalam jumlah yang sangat banyak, maka suhunya pada isi pensil itu akan panas. Semakin lama semakin panas sehingga terjadilah pijaran. Nah, ini adalah prinsip filamen ya, sama halnya dengan filamen atau membuat lampu, bola lampu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, pernah kita melihat burung-burung itu dengan nikmatnya bertengger di atas kabel PLN. Kabelnya ini nggak main-main, kabelnya terbuka. Nah, kemudian kalau kita dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ya terkadang kita kesetrum. Nah, kalau nggak hati-hati bisa pingsan, bahkan lebih dari itu meninggal. Ya, seperti yang sudah kemarin saya singgung, arus PLN itu adalah tegangan yang sifatnya AC, bolak-balik. Frekuensinya adalah 60 Hz. 1 detik artinya ada 60 getaran. Jantung kita tuh dipasang bergetar segitu sehingga tubuh kita nggak kuat. Ya, nah di sini kenapa kok ini burung tidak kesetrum, manusia punya potensi kesetrum? Alasannya adalah karena burung ini kedua kakinya itu berpijak atau bertengger pada satu kabel. Jadi arus listrik itu terjadi kalau ada beda potensial. Nah, sedangkan kita di rumah itu kan sering sekali kabelnya berdekatan, berdempelan, satu dengan satunya merah, satunya hitam. Sehingga peluang untuk kesetrum itu sangat besar untuk kita. Terkadang lampu kabel merah terbuka, kaki kita itu ngeground dengan tanah. Tanah itu sifatnya netral atau negatif, sehingga kalau kita pas pegang kabel dan tubuh kita pas mengenai tanah, maka ya tubuh kita juga akan kesetrum. Ini alasan ya kenapa kok burung tidak kesetrum, alasannya tidak ada beda potensial pada tubuh si burung. Sedangkan manusia kalau kesetrum itu karena ada beda potensial yang terjadi pada tubuh, sehingga ada arus yang mengalir. Nah, di sini ilustrasi ya, bagaimana kita mengenalkan konsep arus listrik. Di sini adalah dua wadah air yang sedang air panas atau menguap, satunya air dingin. Ya. Kita hubungkan dengan pipa. Maka yang terjadi adalah adanya aliran air panas. Aliran panas, uap lah ya, bukan airnya tapi uapnya. Maka uap yang panas ini akan mengalir menuju pada air yang sedang membeku. Ya, jadi ada beda suhu. Maka dalam konteks listrikan, maka ada beda potensial, satunya karbon elektroda, ya, anoda dan katoda biasanya, satunya karbon, satunya seng, dihubungkan atau berada dalam larutan asam sulfat. Ya, kalau di sini yang jelas adalah larutan yang sifatnya elektrolit. Maka di sini akan terjadi arus yang mengalir juga. Dari mana? Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini juga sama. Arus uap panas itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Maka di sini muatan positif akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan negatif kebalikannya akan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kemudian kita kenal istilah lain yaitu aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini yang kita kenal dengan arus listrik. Itu. Nah, seperti ini ya, kalau kita gunakan baterai, ada kutub positif, kutub negatif, kita hubungkan dengan device, bisa lampu, bisa resistor atau yang lain, maka arus listrik itu adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, terkadang kalau kita punya kabel, ya, kalau
di sini ada beda potensial yang sangat besar sekali, maka sangat memungkinkan udara itu menjadi konduktor, ya, sehingga ada aliran listrik, baik itu khususnya aliran elektron. Nah, di sini. Sehingga kalau pas terjadi petir itu kan beda potensial sangat hebat sekali antar awan, dalam awan atau awan dengan tanah. Sehingga akan terjadi loncatan elektron dalam jumlah yang sangat banyak yang kita amati dalam bentuk petir. Nah, di sini. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, tinjauan arus listrik dalam skala mikroskopik. Jadi di sini, teman-teman, di sini misalkan di sini kita perbesar ya. Jadi ini dalam kabel ya, kabel. Kemudian kabel itu kita berikan tegangan positif, negatif, ya. Maka di sini arus listriknya itu dari positif ke negatif, arus elektron dari negatif ke positif. Ya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, misalkan di sini, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat yang sini dulu, jadi elektron ini kan dari negatif ke positif. Ya, kalau kita kaitkan ini ibaratnya yang sebelah kiri ini adalah positif, yang kanan adalah negatif, sehingga elektron akan bergerak menuju ke arah positif. Nah, itu intinya. Nah, kemudian di dalam segmen ini, ya, elektron itu bergerak, ya, dengan kecepatan Vd, drift velocity, kecepatan alir si elektron. Kemudian menempuh jarak dx. Ya, jadi ini geraknya itu kecepatannya rendah, tapi karena memang jumlahnya banyak maka terjadi arus jumlah sangat banyak. Maka di sini kita ambil lagi, di sini kita jelaskan. Jadi sebatang konduktor ya dengan luasan A, kita berikan tegangan listrik, dalam hal ini tegangan DC, ya. Kemudian di dalam konduktor ini tentunya akan ada sejumlah elektron. Kita asumsikan jumlahnya N. Maka jumlah elektron yang nantinya akan mengalir, ya. Jadi di sini maksudnya adalah mengalir persatuan volume, ya, itu nanti adalah N, jumlah elektronnya dikali dengan luasannya dikali dengan delta X atau dx-nya. Jadi di sini adalah jumlah elektron yang mengalir ya dalam satuan volume di sini. Jadi volume itu kan alas kali tinggi ya, jelas ya. Jadi A kali dengan dx. Kemudian dalam satu luasan volume ini terdapat beberapa elektron. Di sini adalah N. Sehingga jumlah elektronnya N kali dengan volume N alas kali dengan delta X atau tinggi tabung kalau kita anggap posisinya atau bentuknya adalah vertikal. Nah, jika muatan elektron ya sebagaimana kita ketahui adalah negatif E, maka jumlah total muatan yang terdapat dalam daerah yang diarsir sini, delta Q ya, itu adalah Na delta X Q awalnya. Ya, jadi jumlah elektron ya, jumlah elektron, karena jumlah elektron itu juga sangat berkaitan erat dengan jumlah muatan, ya. Kita masukkan semua di sini, maka delta Q adalah Na dx dengan E, ya. Jumlahnya, ya, jumlahnya. Tetapi kalau dilihat dari berapa besar muatannya, tentunya adalah negatif. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jika elektron tadi ya itu bergerak pada sumbu X dengan kecepatan Vd dan menempuh jarak dx atau delta X, waktunya delta T, maka jumlah muatan yang diarsir tadi ya, ini kan Na di sini kan, Na dx E, dx itu adalah ibaratnya X ya, posisi atau jarak, kecepatan kali dengan waktu, sehingga dx-nya kita ganti dengan Vd kali delta T ya, sehingga jumlah muatan ya delta Q, N jumlah elektron nanti kali luasannya kali kecepatan alirnya kali waktunya dikali dengan elektronnya atau partikel bermuatan negatifnya. Nah, kalau kita bagi ya jumlah muatan dibagi dengan waktu, maka menjadi istilah lain yaitu kuat arus. Ya, ada kuat arus air,
ada apa namanya, debit air dan seterusnya. Jadi setiap besaran apa dibagi waktu itu menjadi kuat arus, ya kuat. Delta Q, rumusnya adalah delta Q dibagi dengan delta T, maka yang mus ini delta T-nya hilang, maka menjadi N. Kemudian E, kita ambil ya ini E, kita depankan. Kemudian VD kali dengan A. Jadi delta T-nya ini saling menghilang. Ya, ini adalah arus listrik kalau kita lihat dari skala mikroskopik. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita lihat pada konduktor itu kan pada dasarnya kumpulan dari atom-atom, ya. Kalau dia tidak bermuatan maka adalah atom yang sifatnya netral. Nah, sebenarnya di dalam konduktor itu elektronnya itu bergerak, ya. Cuma bergeraknya acak di bagian terluar dari atom. Ya, jadi free elektron bebas dari permukaan paling luar dari atom logam. Ya, di sini ada elektron-elektronnya yang mudah bergerak kemana-mana. Nah, karena dia bergerak dengan cepat dan juga sifatnya acak, ya, ada yang terhamburkan, terpantulkan, sehingga apa? Ibaratnya itu ada gerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sehingga resultannya adalah 0. Kalau resultannya 0, maka tidak ada arus yang terdeteksi. Nah, di sini. Berbeda nanti teman-teman kalau kita berikan medan listrik. Nah, misalkan pada konduktor ini atau kawat konduktor yang awalnya tidak ada arus listrik, kita berikan arus listrik sehingga muncul medan listrik. Maka arah medannya seperti ini, maka si elektron itu akan bergerak searah, ya, menuju ke arah yang kalau dia negatif maka menuju arah medan, ya, maka di sini akan bergeraknya ke kanan, medannya ke kiri itu. Nah, sehingga jika konduktor tersebut mendapatkan medan listrik arah sumbu X, maka resultan kecepatan elektron arah sumbu X itu tidak lagi 0, ya. Kecepatan arah sumbu X inilah yang kita sebut dengan istilah drift velocity atau kecepatan alir elektron. Besarnya berapa kecil nih? 10 pangkat negatif 4 meter per sekon. Tapi karena jumlahnya besar, maka ya arusnya juga terdeteksi, ya, karena ada nilainya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, maka di sini elektron di dalam konduktor tersebut dia akan mendapatkan gaya listrik sebesar Q kali dengan E. Ini pada bahasan yang sebelumnya. Gaya elektron selain dari K, Q1, Q2 bagi R kuadrat itu juga hubungannya adalah muatan dikali dengan medan listrik. Sehingga kalau kita kaitkan dengan hukum Newton, F sama dengan M kali A, F-nya adalah ini, jadi A adalah F dibagi dengan M, ya. F-nya adalah muatan kali medan listriknya dibagi dengan M. Nah, kita kaitkan dengan konsep mekanika, ya. Jadi ini kan konsep gerak. Jadi VO, misalkan ini kecepatan awal, sesaat sebelum tumbukan dengan atom yang pertama, maka kecepatan elektron sebelum menempuh atom berikutnya, nah ini kan V0 ditambah dengan AT. V0 ditambah dengan AT, A-nya adalah ini, ya, jadi tinggal dimasukkan Q E dibagi M kali dengan T. T adalah waktu antara dua tumbukan, mungkin tumbukan 1, tumbukan 2, tumbukan 2 ke tumbukan 3, ini kecepatannya sekian. Ya. Nah, berikutnya di sini ya jumlah elektron di dalam konduktor itu pada dasarnya sangatlah banyak, sehingga yang bisa diamati itu adalah nilai rata-rata, ya, rata-rata, sehingga yang faktor kecepatan awal ya ini dihilangkan, ya kan, dirata-ratakan nanti endingnya juga dianggap 0, ya, sehingga nilai V rata-ratanya cukup diambil ini. Muatan medan listrik dibagi M kali dengan waktu. Waktunya di sini apa? Waktu rata-rata, T, ya. Sehingga VD itu adalah Q
E besar dibagi dengan M kali dengan tau atau kecepatan waktu rata-rata tumbukan antar tumbukan pertama, tumbukan kedua dan seterusnya. Di sini. Nah, perlu diperhatikan arah kecepatan alir itu akan sama dengan arah medan ketika partikelnya bermuatan positif. Kalau bermuatan negatif, maka arah kecepatan elektron atau partikel tersebut itu akan berlawanan arah dengan arah medannya di situ. Nah, sehingga kita mendapatkan di sini ya, sebagaimana kita pahami hukum Ohm, ada beda potensial, ada R, maka di sini akan muncul arus. Ya, jadi current atau arus ini sangat dikendalikan oleh atau ditentukan oleh besar kecilnya tegangan. Ya. Nah, di sini adalah berapa nilai I-nya, ini juga akan menghasilkan atau mengalami hambatan. Ya, sesuai dengan nilai R-nya. Sehingga hukum Ohm dalam konteks skala makroskopik ya yang teramati dalam percobaan kita itu adalah I nilainya V dibagi R. Nah, kalau yang kita bahas tadi itu adalah skala mikroskopik ya, jadi current density, densitas rapat arus simbolnya J ya, itu sangat ditentukan atau dikendalikan oleh medan listrik yaitu E. Jadi beda ya, ini I, ini J simbolnya, yang ini V, ini adalah simbolnya E. Sehingga akan mengalami setiap bahan itu akan berbeda. Ya, kita kenal dengan hambatan jenis resistivity atau Rho. Nilainya adalah Rho adalah medan listrik dibagi dengan densitas arus, rapat arusnya di situ. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jadi aspek penyebab arus untuk yang makroskopik itu tentunya beda potensial. Kalau mikroskopik itu sangat bergantung pada ada tidaknya medan listrik. Kemudian hambatan total yang bekerja pada rangkaian listrik. Kalau mikroskopik ini sangat bergantung pada jenis material. Ya, jenisnya besi, logam, tembaga itu sangat mempunyai nilai hambatan jenis masing-masing. Ya. Rumusnya I adalah V per R, ini adalah J ya, rapat arus ya skala mikroskopik adalah E dibagi dengan O gitu. Kalau dalam konteks rumus yang lain R adalah Rho dikali dengan panjang konduktornya dibagi dengan luasan alasnya atau luasan diameternya gitu. Nah, teman-teman sekalian, kuat arus listrik pada dasarnya adalah adanya jumlah muatan yang mengalir pada suatu penampang konduktor dalam interval delta T. Ya, jadi I yang terbaca itu adalah I rata-rata. Ya. Delta Q dibagi dengan delta T. Jika lajunya konstan, biasanya kita asumsikan konstan ya, karena memang kalau kita coba juga konstan, maka itu laju sesaat sama dengan laju rata-rata. Nah, I adalah delta Q dibagi delta T, atau kita bisa menggunakan diferensial dQ per dt. Ya, dQ per dt. Nah, kemudian kuat arus, teman-teman. Kalau dari satuan ini kan muatan dibagi waktu, sehingga ya kolom per sekon. Biar lebih memudah, maka satuannya diubah menjadi ampere. Ya, 1 ampere ya 1 kolom per sekon. Terkadang karena arus itu kecil, sebagaimana kita singgung tadi, arus elektron drift itu kecepatannya aja 10 pangkat min 4 ya meter per sekon. Sehingga dalam beberapa kasus itu arusnya itu ordernya kita buat ke miliampere. Ya, miliampere ada yang mikroampere. Nah, di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu pada device atau piranti atau alat yang kita gunakan untuk mengukur besaran listrik, baik itu arus listrik maupun tegangan. Jadi yang pertama adalah di sini desain untuk bagaimana kita mengukur arus listrik. Arus listrik ya, jadi kita mengukur arus jumlah muatan yang lewat. Ya.
yang lewat, sehingga di sini diukur atau dirangkai secara seri. Ya, jumlah muatan yang lewat di sini berapa, maka akan terbaca di sini. Ya, simbolnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau beda potensial, jadi beda titik 1 dengan beda titik 2, yang jelas maka dia akan disusun secara paralel. Kan beda titik kan, beda potensial. Ya. Beda potensial yang terjadi pada lampu, ya maka yang sebelah sini kita masukkan pada voltmeter, ya tergantung kutubnya, ya. Yang sini satunya, sehingga kita bisa melihat beda potensial yang terjadi pada bola lampu. Ya, ini secara istilah kenapa kok plot arus yang kita gunakan yaitu alatnya ampermeter disusun secara sari, karena memang untuk melihat jumlah elektron yang atau muatan yang melewatinya berapa, ya. Kalau beda potensial kita melihat dua titik, ya, titik, sehingga harus dipasang secara paralel sehingga kita bisa mengetahui perbedaan titik satu dengan titik yang lain. Nah, kemudian prinsip kerja alat di sini adalah voltmeter. Jadi voltmeter itu ternyata di dalamnya itu menggunakan galvanometer. Ya, galvanometer itu alat untuk mendeteksi ada tidaknya muatan. Nah, jadi alat voltmeter ini di dalamnya ini itu ada galvanonya ditambah dengan hambatan depan. Ya, jadi voltmeter dibuat dengan memasang galvanometer secara seri. Ya. Tetapi hambatannya bagaimana kita buat? Hambatannya adalah yang sangat besar, sehingga kalau hambatannya besar, maka arus yang masuk pada voltmeter ini kecil, dia akan melewati yang di sini. Jadi ini hambatannya sangat besar, ya, pada voltmeter ini, sehingga sebagian besar arusnya akan melewati device atau perangkat yang di sini, ya. Sehingga mengakibatkan arus listrik itu susah tidak masuk pada voltmeter. Ya masuk kecil aja, dikit, sekedar untuk menggerakkan jarum pada voltmeter di situ. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau kita bisa simulasikan, nanti silakan dicoba. Ini ada website PET simulation untuk sekedar merangkai, ya, merangkai. Misalkan di sini kita kalau dibuka teman-teman, ya, akan menuju ke sini, ya. Kita bisa menggunakan yang intro, bisa lab. Nah, di sini kita tinggal baterainya, kemudian lampunya, ya, kabelnya, ya, di sini. Ini bisa langsung ke sini. Kemudian ini kabelnya lagi, kita ingin ngukur arus, ya, misalkan ya ampermeter kan gini, ya. Kemudian sini kita tambahkan dengan ini, ya. Nah, maka di sini ada arus yang mengalir di situ. Nah, nanti silakan dicoba, nanti kan kita banyak mensimulasikan beberapa kaitannya dengan kelistrikan, ya. Nah, kembali ke sini teman-teman, ya. Terkadang itu kita memegang multimeter atau voltmeter itu kan ada banyak putaran atau tombolnya, ya. Maka prinsipnya kalau kita gunakan voltmeter, berapa nilai yang terbaca? Kalau dia analog, jarumnya berapa yang ditunjuk dibagi skala maksimal dibakali dengan batas ukur yang dipakai. Kadang ini kalau kita percobaan di fisika dasar itu kan ada 0, ada 3, ada 5, ya. Tergantung yang kita ukur. Kalau kita ingin mengukur nilainya adalah 3 volt, maka kita gunakan yang mungkin 5 batas ukurnya. Kalau kita gunakan 1 volt, ya nggak akan kebaca atau jarumnya mentok. Kalau kita gunakan versi 12 volt, nanti ya jarumnya akan kecil, sehingga kita sesuaikan dengan besaran yang kita ukur itu berapa, ya. Nah, di sini, ya, voltmeter itu kan mempunyai kemampuan masing-masing, ya. Terkadang kita ingin mengukur nilai yang sangat besar sekali, maka yang kita mainkan adalah hambatan sun, hambatan depan, ya, yang ini, ya. Kadang simbolnya RD, kadang RSH sun, ya. Nah, ini yang akan kita gunakan, rumusnya hubungannya adalah seperti ini. R sun adalah N-1 dikali hambatan pada voltmeter, ya. Jadi voltmeter itu ada hambatan yang dimiliki oleh galvano, ya.
N ini adalah jumlah kelipatan. Misalkan alat ini cuma maksimal 12, kita ingin kita gunakan sampai dengan 220, maka dibuat menjadi 240 volt. Nah, maka kita akan menggunakan R-SAN-nya berapa? Gunakan hubungan seperti ini. Sehingga N adalah V dibagi dengan V si voltmeter atau galvano. Kalau kita ingin mengukur sejumlah 240 maksimal ya maka di sini ya 240 dibagi dengan 12 ketemunya 20 ya. Maka kita harus menyiapkan hambatan SAN-nya ya, ini adalah 20 min 1 dikali dengan hambatan yang dimiliki oleh galvano berapa. Maka bisa mendapatkan nilai hambatan depan yang akan kita gunakan. Sehingga di multimeter terkadang itu mempunyai tombol puteran ya, dia mempunyai atau mencerminkan batas maksimal yang dapat diukur oleh alat itu ya. Nah, itu pada dasarnya adalah memainkan hambatan depan. Nah, berbeda dengan yang voltmeter, di sini ampermeter. Kalau voltmeter itu hambatan depannya disusun secara seri ya. Kalau ampermeter ini disusun secara paralel ya. Cuma ya di sini harus menggunakan resistor yang sangat kecil sekali ya, resistor yang sangat kecil sekali. Jadi di sini hambatannya harus kecil sekali sehingga arusnya itu akan melewati sini ya, melewati pada R ini ya, sehingga galvanonya tidak akan rusak ya, karena ini kan juga kecil ya, ini kecil sekali nih. Kalau tidak dimainkan dengan R-SAN-nya di sini ya galvanonya akan rusak. Nah, di sini ya. Jadi R-nya harus kecil sekali. Kalau yang pada voltmeter ini hambatannya harus besar sekali sehingga arus listrik tidak banyak masuk ke galvano. Kalau yang di sini yang voltmeter ini kebalikan. R-nya harus kecil banget, di sini kecil sehingga arus yang masuk itu melewati R ini, sehingga yang kecil yang masuk sejumlah kecil itu yang ke galvano, sehingga alatnya pada ampermeter tidak gampang rusak. Tapi harus hati-hati karena arus itu ada yang DC, ada yang AC. Kalau dia DC, perhatikan kutubnya. Kalau kok harusnya bergerak ke kanan, kok jarumnya bergerak ke kiri, maka itu kebalik. Tinggal dibalik aja, yang tadinya positif ke negatif, yang negatif ke positif. Misalkan percobaan hukum Ohm, kok jarumnya kok bergeraknya kebalikan, maka terjadi kesalahan dalam menentukan polaritasnya. Nah, prinsipnya juga hampir sama dengan yang voltmeter. Cara membaca arusnya berapa? Arusnya adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum di sini berapa, dibagi skala maksimalnya di sini berapa, dikali batas ukur. Ya, nanti macam-macam tergantung berapa yang mau kita ukur. Kalau kecil ya maka pilih yang kecil, kalau besar kita naikkan. Nah, arus itu juga macam-macam. Kadang kita membutuhkan atau memfungsikan ampermeter itu bisa ngukur yang besar, maka yang kita mainkan adalah R-SAN-nya ya, R-nya harus kecil ya. Maka di sini RA ampermeter atau R galvano dibagi kembali ke yang, kalau yang voltmeter dikali maka dibagi N-1. Misalkan awalnya si ampermeter ini hanya mampu untuk mengukur 1 ampere, kita ingin memfungsikan agar dia bisa dialiri sampai 3 kali 3 ampere. Maka di sini 3 ini 1, maka I-nya adalah ini 3, ini 1, maka N-nya adalah 3. Maka di sini 3 min 1 membagi yang hambatan pada ampermeternya sendiri atau pada galvano. Itu. Nah, berikutnya adalah teman-teman nanti silahkan untuk latihan mengerjakan ini tugas mandiri lah ya. Nanti silakan dikerjakan sebagai latihan. Yang pertama adalah ada tegangan 12 volt, hambatan totalnya 6, ya ini 6 ohm ya. Berapa arusnya? Ya. Yang kedua skala mikroskopik, medan listriknya sekian, Rho-nya sekian, berapa arusnya atau J-nya berapa. Ya. Kemudian kita kaitkan misalkan terjadi kilat petir, arus yang terdeteksi itu 3 kali 10⁴ ampere. Waktunya adalah 30 mikrosekon. Hitung muatan yang dipindahkan, jumlah muatan ya. Tadi kan ada Q, I sama dengan delta Q dibagi dengan delta T ya.
Maka dari sini kita bisa menghitung jumlah muatan yang dipindahkan, ya. Nomor 4 ini adalah prinsip dari voltmeter dan ampermeter, ya. Jadi R voltmeternya 10 kilo ohm, kemudian memiliki batas ukur 10 volt, ya. Agar dapat mengukur tegangan sampai 50 volt, tentukan nilai hambatan SAN yang perlu ditambahkan, ya. Jadi di sini sebuah voltmeter hambatan internalnya 10 kilo ohm, ya. Batas ukurnya baru 10 volt. Kita ingin memfungsikan agar bisa dipakai untuk mengukur tegangan sampai 50 volt. Berapa R-SAN-nya? Tadi kalau volt itu kan tinggal dikali, ya. Jadi R-SAN adalah N-1 kali R punyanya voltmeternya. Ampermeter R-SAN-nya adalah nanti R galvanonya dibagi dengan N-1. Ini prinsipnya juga sama, ya. Baik, ini saja untuk kegiatan belajar hari ini. Nanti silahkan teman-teman disimak kembali, dan nanti jika ada hal-hal belum jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.